kemudian saya melihat banyak orang muda ketika setelah misa itu duduk-duduk gitu. Dulu namanya istilahnya di daerah gereja ada namanya halte gitu. Mereka duduk-duduk gitaran atau ngobrol-ngobrol di situ. Terus saya sering beberapa kali menemani mereka gitu kan ya. Kalau saya senggang saya nemeni gitu kan. Hingga pada titik tertentu sudah mengenal mereka, saya bertanya, teman-teman apakah akan habis waktu hanya untuk nyanyi-nyanyi ngobrol-ngobrol di sini gitu kan ya. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Dan seperti yang kita tahu, Romo juga dulu pernah menjadi sekretaris eksekutif di Komisi Kepemudaan KWI. Apa sih yang membuat Romo sampai siap mau terpanggil diutus untuk berkarya, khususnya bagi orang muda Katolik di Indonesia? Silakan Romo. Nah, itu Putra. Saya kalau flashback lagi itu, kenapa ya kok bisa ya? Eh, itu juga berangkat dari tantangan keprihatinan sebenarnya. Jadi 1 tahun setelah di Karina tadi di Karitas itu saya diminta oleh Bapak Uskup mendampingi orang muda Komisi Kepemudaan di Kuskupan Bandung awalnya gitu kan ya. Saya sendiri kenapa ya Bapak Uskup memilih saya? Mungkin karena melihat track record yang terjadi dalam diri saya namanya. Waktu itu saya masih diakon sebenarnya masih frater. Kemudian saya melihat banyak orang muda ketika setelah misa itu duduk-duduk gitu. Dulu namanya istilahnya di daerah gereja ada namanya halte gitu. Mereka duduk-duduk gitaran atau ngobrol-ngobrol di situ. Terus saya sering beberapa kali menemani mereka gitu kan ya. Kalau saya senggang saya nemeni gitu kan. Hingga pada titik tertentu sudah mengenal mereka, saya bertanya, teman-teman apakah akan habis waktu hanya untuk nyanyi-nyanyi ngobrol-ngobrol di sini gitu kan ya. Terus kemudian mereka mulai tergugah untuk apa yang bisa. Pertanyaan ini ternyata membuat mereka itu tergugah gitu kan ya, bahwa hidup tidak ada harus jangan dihabiskan untuk nyanyi-nyanyi saja, untuk ngobrol-ngobrol saja, tetapi ada banyak hal yang bisa dikerjakan di dalam gereja gitu kan ya. Nah, waktu itu kemudian memang saya berangkat dari pertanyaan itu mengajak mereka untuk yuk membangun gereja ini lebih baik, teman-teman juga menjadi orang muda yang berkembang lebih baik lagi. Nah, maka waktu itu saya mencoba untuk mengenali orang muda, mencoba untuk kemudian mendorong orang muda, dan kemudian saya sebenarnya juga belajar gitu kan. Saya nggak ada background juga soal studi orang muda, tetapi saya tumbuh organik, bertumbuh bersama dengan orang muda dari apa yang mereka alami, kemudian mencari solusi, mencari jawaban, sehingga orang muda menjadi semakin berkembang, dan orang muda juga bisa mampu menempatkan diri dalam kehidupan gereja dan bermasyarakat. Dan memang pada waktu itu memang dampaknya luar biasa gitu kayaknya, banyak orang muda terus kemudian aktif dalam gereja, banyak orang muda juga terpanggil untuk berkarya di dalam kehidupan masyarakat dan sebagainya, sehingga saya juga ditugaskan selama 1 periode 3 tahun waktu itu di Komisi Kepemudaan di Bandung. Terus kemudian diminta sebenarnya sebelumnya juga sudah diminta, tapi coba ditolak karena saya merasa masih muda gitu kan. Saya masih muda nih, baru saja tabisan, pengen pengen menikmati kemudaan tabisan, tapi diminta untuk menggantikan di KWI gitu kan, untuk Komisi Kepemudaan. Dan waktu itu karena lagi-lagi ketaatan perutusan dari Bapak Uskup untuk kamu harus menerima tugas ini, ya udah saya jalan. Ternyata tantangan yang dijalani, yang diterima membawa saya belajar banyak hal. Dan saya bersyukur untuk itu. Saya di Komisi Kepemudaan KWI, saya juga belajar banyak hal. Tentunya ruang skup saya menjadi lebih luas. Tidak hanya bicara soal paroki, tidak hanya bicara soal keuskupan, tetapi tantang lebih jauh lagi bicara soal Indonesia, bicara soal dunia. Tentu kan. Itu. Jadi berangkat dari tantangan yang saya mau jalani, itu membuat saya berkembang. Iya, luar biasa Romo. Dan sahabat Katolik Ukraina pasti juga sering menyapa Romo dan dikenal sebagai Romonya orang muda nih, karena Romo Hari pernah terjun di dunia Komisi Kepemudaan.
Dan sahabat Katolik keren, jangan lupa juga follow Instagram dari Romo Hari, yaitu mohari.bdg, Romo Hari dari Keuskupan Bandung. Dan juga jangan lupa subscribe channel Romo, yaitu Mohari. Nanti kita lampirkan channel dan Instagram link Romo di deskripsi video. Dan sahabat Putra Katolik hafal keren, banget dengan link-link medsos saya. iya Romo, pasti dong, karena Romo menjadi Romonya orang muda, termasuk saya, anak didik Romo. Oke, thank Ya, you di banget, mana Putra. ada 10 juta lebih umat Katolik dan ya kurang lebih ada 3 juta orang muda Katolik Romo. Jadi itu banyak banget yang Romo didik kala itu kan Romo sebagai terjun di dunia Komisi Kepemudaan. Dan tak terasa kita sudah berada di pertanyaan terakhir buat Romo. Romo, apa sih pesan Romo buat khususnya nih buat orang muda Katolik di Indonesia? Apalagi ya Romo tahu banyak orang muda Katolik yang menjalin cinta beda gereja, beda agama, ada yang masih jajan, suka jajan di tempat-tempat lain dan tidak mencintai iman Katoliknya. Silakan Romo. Thank you teman-teman muda semuanya dan juga umat Katolik dan semua siapapun yang mendengarkan dan menyaksikan link di YouTube ini. Pastinya Anda semuanya ingin menjadi diri Anda dan saya mendukung Anda semuanya menjadi diri Anda sendiri. Menjadi diri Anda tentunya menjadi berkualitas dan plus kalau mampu kemudian tahu menjadi diri yang baik itu seperti apa, menjadi diri yang berkualitas dan diharapkan oleh Allah itu seperti apa. Seperti moto tabisan saya ingat gitu kan, moto tabisan saya itu, aku mengutus kamu, itu diambil dari penggalan perikop dalam Yohanes 20 ayat 21, Yohanes 20, 21. Aku mengutus kamu. Ini menjadi kesadaran dari Yesus bahwa dia itu diutus oleh Bapa dan kemudian meminta kita semua menjadi bagian dari perutusan itu. Kesadaran diri, Yesus yang menjadi dirinya, yang mengenali dirinya, dia tahu apa yang harus dia kerjakan, apa yang menjadi visi hidupnya, dan sebagainya. Maka penting untuk menyadari itu, mari jadi diri kita sendiri, tetapi sekaligus kita orang yang menjadi diri yang tahu isi hidup kita. Teman-teman semuanya tentunya mencoba untuk mencari jati dirinya, dan jangan lupa untuk mencari visi hidupnya. Kalau teman-teman lihat tadi, saya mencoba untuk melihat visi hidup saya yang diutus untuk menghadapi tantangan gitu. Teman-teman semuanya tahu sendiri saat ini ada banyak tantangan yang sedang dihadapi. Saya paham itu dan saya juga salut dengan teman-teman yang tetap survive dan tetap menjalani hidup tidak putus asa, apalagi kemudian mau mati saja, enggak, tetapi tetap menjalani dengan penuh semangat. Jalani itu gitu kan ya. Tantangan itu akan membentuk kamu menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat, orang-orang yang akan semakin tahu visi hidupmu. Visi hidup kita itu adalah jelas bahwa kita diajak untuk mewartakan kabar sukacita. Jadi jangan menjadi pribadi-pribadi yang pesimis, pribadi yang muka muram, seperti di kuburan gitu kan. Tapi jadilah orang-orang yang seperti Anda semuanya yang suka ke pesta, yang suka ketemu dengan teman-temannya, itu ada sukacita di situ. Maka kabarkan sukacita hidupmu, semangat dalam hidupmu. Kalau Anda sudah mengabarkan sukacita itu, kemudian jangan lupa dalam perwartaan sukacita itu Anda diajak untuk sembuhkan mereka yang sakit gitu kan ya. Mereka yang ada di penjara kunjungi dan sebagainya. Ini menjadi kabar isi hidup kita adalah hadir berguna untuk orang lain. Kemudahan teman-teman itu semoga disadari berguna untuk orang lain. Tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk orang lain. Maka lihat sekitarmu, jangan sia-siakan hidupmu, tetapi gunakan hidupmu untuk membantu yang lain. Karena banyak orang di sekitarmu membutuhkan uluran tanganmu. Hidup untuk orang lain tentunya tadi disadari teman-teman punya tantangan yang konkret jelas gitu kan ya, soal jodoh tadi ya. Tetapi gereja tentunya punya solusi, punya jawaban. Tinggal teman-teman mau mencari jawabannya atau tidak. Ada pernikahan beda agama, why not gitu kan ya. Ada pernikahan beda gereja, why not gitu kan ya. Meskipun tentunya diharapkan yang terbaik adalah pernikahan yang seiman dan seamin gitu. Tetapi kalau memang kemudian teman-teman menghadapi tantangan itu, cari solusinya dan gereja memberikan jawabannya. Jangan ragu untuk mencari jawaban itu. Dan kemudian ada tantangan-tantangan lagi yang dihadapi oleh teman-teman tentunya soal teknologi, soal budaya, soal ekonomi, soal pekerjaan dan sebagainya. Tetapi saya percaya ketika teman-teman berani menghadapinya,
teman-teman akan ada jalan terbuka lebar untuk teman-teman, sehingga teman-teman tetap menjadi warta sukacita. Itu kurang lebih, Bukla. Wow, amin. Terima kasih banyak Romo. Amin. Dan sahabat Katoliko Sama-sama. Keren, sampai di sini dulu seri toko inspiratif kita, di mana hari ini kita kedatangan Romo Hari. Dan sampai jumpa di seri toko inspiratif episode selanjutnya yang menghadirkan kisah dari panggilan para imam biarawan dan biarawati. Katoliko Keren, salve. Terima kasih Romo. Ya, Katolik Keren. Sampai jumpa. Tuhan Iya. berkati.